Halo sahabat-sahabatku semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik bersama tentu saja dengan Jurnal Simbolon. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik. Untuk saat ini kita akan membahas gerak lurus berubah peraturan atau GLBB. Apa itu yang dimaksud dengan GLBB? GLBB itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus di mana kecepatan berubah secara teratur dan memiliki percepatan dan perlambatan yang konstan. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah bahwa kecepatannya berubah secara teratur. Kalau di GLB kemarin bahwa kecepatannya konstan. Tetapi di sini kecepatan berubah, tapi yang konstan apa? Percepatannya yang konstan ataupun perlambatannya. Oke, coba kamu lihat sebuah pergerakan daripada mobil truk ini. Nah, dia dari kecepatan awal, terus kecepatan kedua, kecepatan ketiga. Nah, di sini yang perlu kamu perhatikan bahwa percepatannya ini selalu sama, saya tulis di sini ya, selalu sama. Tetapi kalau kecepatannya dari 0 ke 1, ke 2, dan ketiga dan seterusnya. Dan juga waktunya juga. Nah, berarti waktunya pasti berubah lah. Tapi yang jelas percepatannya selalu konstan. Nah, ini gerakannya, dia bisa kamu lihat awal makin cepat. Oke. Nah, oke, sekarang kita ke persamaan GLBB-nya. Persamaan GLBB ini mungkin ada yang udah pernah mempelajari di SMP atau ada juga yang belum pernah ya. Nah, ini pertama persamaannya PT sama dengan V0 plus minus A kali T. Terus satu lagi S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Terus satu lagi, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S gitu loh. Ya. Sebenarnya penurunannya ini ada tapi nggak saya jelaskan di sini lagi karena terlalu panjang ya. Oke, untuk keterangannya ya. Yang pertama itu V0 itu adalah kecepatan awal, VT itu kecepatan akhir, terus T itu waktu atau selangnya, second dia dalam satuannya. Terus A itu percepatan, S itu jarak yang ditempuh. A itu percepatan boleh dan boleh perlambatan bila nantinya dia bernilai minus. Oke, untuk memahami ini lebih jelasnya ya, untuk memahami rumus ini lebih jelasnya, mari kita harusnya memang harus lebih banyak mengerjakan soal-soal ya. Oke, mari kita ke contoh soal. Nah, yang pertama, sepeda motor bergerak dengan kecepatan awal 36 km per jam, kemudian dipercepat dalam selang waktu. Nah, dalam selang waktu 10 second, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Tentukanlah percepatan dan jarak tempuh sepeda motor dalam selang waktu tersebut. Oke, kita bahas. Pertama diketahui dulu ya, tingkat 36 km harus kita rubah dulu ke meter per second. Terus juga 72 km per jam berarti 20 mprs. Nah, ini saya rasa untuk merubah ini kalian sudah mahir lah ya. Terus T-nya 10 second. Terus yang ditanya percepatannya yang pertama ya. Terus yang kedua apa yang ditanya lagi, yaitu jarak yang ditempuhnya. Oke, mari kita sama-sama kita membahasnya. Kita jawab bersama. Yang pertama rumus tadi, itu rumus yang pertama tadi yang ini, VT sama dengan V0 kuadrat. VT sama dengan V0 plus minus AT. Nanti plus minusnya ini di mana kita pakai gitu ya. Nanti akan kita dapat sendiri dalam mengerjakan soal ini. Nah, sekarang kita masukin. VT-nya dapat tadi, VT-nya ini 20 ya. 20 ada ini, masukin 20. Terus V0-nya ada 10, masukin dia. Nah,
plus dia. Kenapa plus? Karena dikatakan di sini tadi dipercepat ya. Ini dipercepat dia dibilang tadi, makanya plus kita bikin. Nah, setelah itu berarti ini nanti pindah ke seberang ya. Pindah ke seberang ini berarti nanti dia akan menjadi nilai minus. Nah, ini dia pindah ke seberang bernilai minus. Sehingga dengan demikian 20 dikurang 10 sama dengan 10 2S. Yaitu 10S A. Berarti A sama dengan atau A sama dengan 10 M per S per 10. Berarti A sama dengan, oke, siapa yang tahu? Halo teman-teman, pasti tahu lah ya, tapi lebih tahu kawan ini kayaknya. Halo, terima kasih teman. Kamu sudah membantu kita. Oke, terima kasih. Terima kasih berarti yaitu 1 M per S kuadrat. Ingat ya, 1 per M S kuadrat. Terus pertanyaan B-nya. Pertanyaan B-nya yaitu jaraknya. Berarti rumus yang kedua. P0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, sekarang kita masukin angka-angkanya. Yaitu P0-nya ada 10 M per S, terus waktunya ada 10 second tadi ini, masukin dia, terus rumusnya setengah, terus A-nya mana? A-nya yang kita dapat dari pertanyaan dari A tadi, yang ini ya, A yang dari yang kita jawab dari sini. Itu masukin percepatannya, yaitu 1 M per S kuadrat kali 10 ms, yaitu waktunya tadi. Oke, kita hitung lagi, kita masukin lagi. Berarti 10 kali 10 adalah 100 M. S-nya dicoretkan habis dia. Jadi tinggal 100 M. Nah, terus setengah kali 1 berarti setengah. Setengah ya, setengah MS. Terus 10 S kuadrat berarti 100 S pangkat 2. S-nya coret lagi di sini. Berarti nanti tinggal meter. Berarti tinggal setengah kali 100 ya. Nah, sekarang kita hitung berarti 100 setengah kali 150 ya. Berarti kita tinggal menghitungnya. Nah, kosong lagi dia. Oke, berapa jawabannya teman-teman? Sahabat-sahabat fisika, ini juga sahabat fisika, ternyata dia juga tahu dia. Oke, terima kasih sahabatku. Sahabat fisika, jawabannya adalah 150 M. Meter itulah jarak yang ditempuhnya. Nah, oke, ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nah, sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 4 M per S dan dipercepat 5 M per S kuadrat selama 12 second. Nah, ini selama 20. Kemudian konstan selama 20 second. Dan tiba-tiba direm. Dan, ini sorry ya, ini dan ini ya. Dan berhenti dalam selang waktu 30 second. Tentukanlah kecepatan mobil saat konstan. Nah, ini S ini, N ini ya, konstan. Berarti pada saat konstan. Perlambatan mobil saat direm sampai berhenti. Terus jarak yang ditempuh mobil dari awal sampai berhenti. Terus D-nya buatlah gambar grafik kecepatan terhadap waktu dari awal sampai berhenti. Banyak banget ya pertanyaannya ya. Satu soal segini 4 soal. Berarti kita kata ulang-ulangan. Satu soal aja cukup ya. Nah, oke, kita gambarkan sebuah pergerakan dia ya. Ini mobilnya, dia bergerak langsung dengan kecepatan. Nah, terus makin cepat. Nah, ini dia. Oke. Bisa kita ulang ya, kita ulang lagi. Nah, ini kecepatan udah langsung 4 M per S, dipercepat. Nah, ini dia. Bisa kan dimengerti kan? Kita ulang lagi biar lebih paham lagi. Nah, ini begini pergerakannya, 4 M per S, terus dipercepat lagi dia. Nah, berarti dari sini dia sampai ke sini dipercepat dia, ya. Dipercepat dia dengan percepatan 5 M per S, ya. Dari titik sini ke titik sini. Terus dari titik sini ke titik sini konstan dia, ya. Konstan. Berarti nanti berapa kecepatannya di sini, itulah kecepatannya sampai sini. Dari titik sini ke titik sini diperlambat dia dan berhenti di sini. Makanya kecepatan akhirnya sudah ketahuan dia. Kecepatan akhirnya udah ketahuan dia 0. Berarti ada 3. Kecepatan pertama 4 M per S. Kecepatan yang kedua kita nggak tahu. Nanti akan kita hitung. Sampai di sini konstan dia, terus kecepatan akhirnya sudah kita ketahui 0. Oke. Apa yang diketahui? Coba kita bahas. Diketahuinya adalah kecepatan pertamanya 4 M per S. Terus A-nya pertamanya 5 M per S kuadrat. Terus T-nya 12 second. Ini sudah ada dari sini ke sini 12 second ya. Terus T2-nya 20 second.
Nah, dari sini masuknya ke sini adalah 20 second. Dari titik sini ke titik sini 20 second. Dan T3-nya 32 second. Berarti dari sini sampai ke sini masuknya 32 second. Oke, V0-nya 0. Berarti berhenti itu maksudnya dia. Terus ditanya berapakah P2-nya? Maksudnya P2 kecepatan konstan di sini ya. Terus yang B-nya berapa percepatannya? Kayaknya bukan percepatan ini kayaknya ya, perlambatan ya. Perlambatan mobil ya, perlambatan mobil berarti perlambatannya pada saat di sini. Dari sini ke sini ya. Oke, ini diperhatikan, ini agak rumit memang pengerjaan ini. Terus jarak yang ditempuhnya, berarti jarak yang ditempuhnya dari sini sampai ke titik sini berapa dia? Jarak yang ditempuhnya dari sini sampai ke titik sini. Terus nanti gambarkan grafiknya. Oke, kita bahas bersama. Yang pertama, kita masukin ke rumus ini dulu. Yang pertama tadi V2. Jadi nggak selamanya VT, boleh ya. Pokoknya kecepatan awal di sini, kecepatan akhir di sini VT. Nah, ini kita bikin V2. Nggak masalah, nggak harus VT ya. Nggak harus VT kita tuliskan. Ingat itu nggak harus VT. Berarti V2 di sini itu VT-nya, V1 di situ itu V0-nya. Nah, kan kita ganti dia. Tipe T sama dengan V1 plus minus AT. A1 T1. Tinggal kita masukin angkanya. V2-nya nggak ada. V1-nya ada di sini tadi 4. Ini dia 4. Atau ini 4 M/s. Terus percepatannya ada 5 M/s kuadrat. Terus T-nya ada 12 second. Ya udah, tinggal kita menghitung. Berarti 5 kali 12 60 ya kan, berarti berapa hasilnya? Halo teman-teman, sahabat-sahabat fisika. Nah, oke, dia lagi yang menjawab. Kalian juga harus respon juga ya teman-teman. Oke, kita tulis yaitu 64 meter per second. Oke, yang B-nya V3. Berarti ini V akhir, VT gitu loh maksudnya lagi di sini. Ini yang akhir, ini yang awal gitu loh maksudnya. Oke, paham kan tadi kan? Berarti ini yang akhir, ini yang awal. Oke, kita masukin. Tipe 3 sama dengan V0, V2. Itu kan jadinya kan V2 plus minus AT A2 T3 kali T3. Oke, kita masukin V0-nya sudah ada tadi langsung. Kenapa 0? Karena dia sudah langsung berhenti. Terus V2-nya berapa? 64 udah kita dapat tadi ini. Bahwa kecepatan di sini sama kecepatan di sini sama. Kenapa? Karena konstan dibilang sampai 20 second. Ya, sampai 20 second. Berarti kecepatan di sini adalah 64 second. Oke, kita hitung. Berarti nanti ini pindah ke seberang dong ya. Pindah ke seberang. Nah, pindah ke seberang berarti jadi min dong dia ya. Sehingga dengan demikian A-nya min 64 M/s dibagi 32. Oke, berapa teman-teman? Pasti tahu kalian, tapi dia juga tahu menjawabnya. Oke, min 2 M/s. Berarti mobilnya diperlambat dan benarlah sampai dia berhenti. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama jaraknya. Jarak dari sini ke sini. Jarak dari titik sini ke titik sini. Itu S1 ya. Berarti S1 itu, sorry ya, saya nggak tulis di sini. S1 itu adalah di sini ya. S1 ini dia. Oke, berapa dia? Berarti kamu tinggal menghitung pakai menggunakan rumus yang kedua. S sama dengan V1 kali T1 plus minus setengah AT kuadrat. Nah, kita masukin V1-nya 4 M/s. Terus waktunya 12 second tadi udah ada. Terus setengah kali percepatan dia 5 kali 12 jam. 12 second. Nah, kalau kita hitung dia 4 kali 12 berarti 48. Terus setengah kali 5 kali 12 kali 12 atau kali 144 berarti 360 meter. Nah, berapakah hasilnya? Yaitu 408 meter. Itu dari titik sini ke titik sini ya. Jadi belum semuanya. Nah, sekarang dari titik sini ke titik sini berapa gitu loh. Kita hitung. Nah, ini kan tandanya kan konstan. Berarti kita menggunakan GLB, yaitu V2 kali T2.
Nah, P2-nya berapa tadi kita dapat? 64. T2-nya 20 second. Oke, berarti kita tinggal ngali dong. Ya, 64 mps dikali 20. Berarti hasilnya 1280 meter. Oke, masuk kita yang kedua. Nah, ini bukan GLB lagi. Ini dari sini ke sini udah GLBB. Kenapa? Karena dia udah diperlambat, tapi namanya gerak lurus GLBB diperlambat gitu. Berarti tinggal masukin S3 sama dengan V0. Berarti V0-nya adalah V2. Ini kita pakai bukan dari sini. Ingat itu. Dari sini yang kita pakai gitu. Di sini yang V0-nya, di sini yang jadi PT-nya gitu loh. Udah? Berarti V2 kali T3 plus minus setengah AT kuadrat. A-nya A yang kita dapat dari perlambatan. Dari sini ke sini perlambatan. Udah? Dari sini ke sini perlambatan tadi kan? Itu harus diingat. Dari sini ke sini perlambatan. Waktunya 32 second. Oke, kita lanjut. Kita isi. Tadi sudah ada P2-nya 64 mps, T-nya 32 second. Setengah min langsung kita bikin. Kenapa? Karena udah diperlambat ya. Kali 2 m per s kuadrat. Ini kita masukin dia dikali 32 s kuadrat. Nah, sekarang kita hitung. 64 kali 32 yaitu 2048 dikurang 1024. Oke, berarti hasilnya adalah 1024. Ya, betul 1024. Nah, berapakah hasil totalnya? Berarti tinggal kita menghitung jumlah S1 tambah S2 tambah S3 gitu loh. Oke, berapa hasilnya? Sahabat-sahabat fisika asik. Coba ayo langsung hitung. Hitung semuanya. Nah, ternyata dia juga yang mendapatkan yaitu 2712 meter. Itulah hasilnya yang ditempuhnya. Yaitu 2712 meter. Oke, paham ya? Walaupun agak rumit begini, panjang begitu dia. Oke, terus buatlah gambar grafik kecepatan terhadap waktu dari awal sampai akhir. Oke, kita bikin. Nah, gambarnya seperti ini dia. Nah, caranya gimana Pak menggambarnya? Karena kecepatan awalnya 4, berarti tidak dari 0. Ini kan dv1-nya nih, lihat nih. Langsung pasang di sini 4 gitu dia. Terus dia dipercepat, makanya naik dia. Dipercepat hingga dalam waktu 12 second. Nih. Dipercepat. Nah, terus kecepatan akhirnya berapa dia? Pada saat 12 second dia berapa dia kecepatannya? 64 m per s. Udah? Terus dia konstan selama 20 second. Berarti 12 tambah 20 berapa? 32. Berarti dari sini ke sini 20 second. Tapi hitungnya kita harus dari sini selalu. Dari 0 sini ya. Jadi di sini ada 0 ya. Di sini ada 0. Kita ngitungnya selalu dari 0 ini. Berarti dari sini ke sini adalah 32 second. Oke? Nah, terus habis itu dia diperlambat lagi ya. Habis itu dia diperlambat dari sini, ini kecepatannya sini turun terus sampai kecepatannya 0. Berapa lama dia? 32 second. Berarti tinggal ditambahin 32. Berarti di sini 64 second. Dari sini ke sini 32 second. Ingat, dari sini ya. Dari sini ke sini 32 second. Tapi kalau dari 0 sampai ke titik sini adalah 64 second. Nah, inilah gambarannya ya. Tapi ada cara kedua untuk mencari luas ya. mencari S totalnya ini, yaitu dengan menggunakan rumus bangun gitu loh ya, rumus bangun. Nah, rumus bangun mencari, dan ini sekarang berarti ada 3 bangunan yang ini. Bangun pertama ini yaitu apa ini namanya ini? Trapesium ya. Ini trapesium. Trapesium rumusnya apa ya? Rumus mencari yaitu jumlah sisi sejajar dijumlah dikali tinggi dibagi 2. Ya kan? Nah, terus nanti ini kalau ini apa ini? Persegi. Ini persegi. Berarti kalau persegi yaitu panjang kali
lebar. Kalau segitiga, nah ini luas pertama ya. Luas pertama, luas kedua, luas ketiga, yaitu setengah apa? Setengah alas kali tinggi, gitu kan? Nah, nanti hasilnya ini kalau kita hitung, ini hasilnya ini kalau kita jumlah, dia hasilnya pertama sama hasil kedua ini sama hasil ketiga ini sama, nanti hasilnya seperti ini dia. Sama dia hasilnya seperti ini dia. Atau luas pertama itu sama dengan luas yang pertama ini sama dengan hasilnya dari sini. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini. S total L1 tambah L2 tambah L3. Nah, jumlah sisi sejajar. Coba lihat ini ya kan. 4. Ini kan jumlah sisi sejajar yang pertama nih. 4 tambah 64, ya kan? 4 tambah 60, ini kan sisi yang sejajarnya. 4 tambah 64 dikali tingginya jadi ini 12. Dibagi 2. Ditambah panjang kali lebar, panjangnya ini, lebarnya ini. Tapi jangan kamu hitung sampai dari sini ke sini, lebarnya hanya sini doang nih. 20, berarti kali 20. Ditambah, udah? Ditambah alas kali tinggi. Alasnya berapa? Dari sini ke sini berapa nih? Jangan kamu hitung dari sini ya, ingat, jangan di sini, dari sini segitiganya doang. Dari sini ke sini 32. Tingginya berapa? 64. Berarti 32 kali 64 bagi 2. Oke, kita hitung. Nah, ternyata kalau ini kita hitung, hasilnya 408 ditambah 1280 sama dia ya. Sama dia tambah 1024. Dan ternyata hasilnya menghasilkan 1712. Jadi dia sama dia. Jadi nanti kalau dikasih tunjuk gambar seperti gini, tentukanlah panjang lintasan yang dilalui, kamu cukup menghitung luas daripada gambar grafik itu. Mau bentuk apa dia, mau segitiga, persegi, belah ketupat, ataupun jajaran genjang. Oke? Sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang GLBB dan contoh soal. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti dan bermanfaat nantinya dalam mengerjakan soal-soal yang akan kamu dapatkan nantinya. Oke, semoga kalian bahagia dan tetap sukacita. Terima kasih.